Oke, terima kasih Anda masih bergabung dengan Perempuan Bicara. Kita lihat beberapa keviralan berita soal pamer harta ya yang terjadi. Di antaranya kita lihat salah satunya, ya ini dia, gara-gara istri pamer harta, pejabat Setnek dinonaktifkan. Itu dia yang pertama. Ini semua serentetan peristiwa ya. Imbas pamer harta, Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta resmi dicopot. Ya, lalu kemudian istrinya kerap pamer gaya hidup mewah, data KPK, kabar eskrim tidak lapor LHKPN selama 6 tahun terakhir. Waduh, ini semakin meresahkan ya. Oke, baik. Jadi dari sini, tadi pertanyaannya, pamer harta ini sebenarnya jadi membantu ya. Sebenarnya membantu pengungkapan. Tapi kan ini dengan cara yang salah sebenarnya. Jadi orang jadi lebih fokus ketika ada yang flexing, bukan pada saat pengawasan tadi yang dikatakan Bu Yenti selama 2009 sampai 2023 seperti apa. Nah, saya mau biasa-biasa aja tuh waktu itu. Betul biasa-biasa saja. Nah, saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, yang kita lihat ini kan fenomena gunung es tadi kalau kita quote Shirley ya. Sepakat nggak kalau ini harus menjadi sebuah calling atau panggilan yang penting buat pejabat ataupun siapapun pejabat yang saat ini sedang disorot gitu, bahwa ini tidak baik? Ya, memang kalau dari catatan berita gitu ya, periode 1970 sampai 74 itu ada 1.245 berita terkait dengan bagaimana upaya untuk kampanye hidup sederhana gitu. Jadi memang bukan hari ini. Dan kalau kemudian ada yang bertanya-tanya, apakah betul para pejabat di Indonesia seakan-akan tidak bermoral? Enggak, tadi saya sudah sampaikan di awal, ini gejala di seluruh dunia. Bahkan Barat seperti Amerika Serikat yang kelihatannya masyarakatnya sangat setara, artinya tidak membutuhkan ada orang yang di level atas, tetap saja ketika bicara ideologi, Trump itu diterima sebagai presiden yang mendemonstrasikan hal-hal yang dia miliki gitu ya, kemewahan dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman Demokrat tentu tidak terima punya pemimpin yang seperti itu. Teman-teman yang ideologinya konservatif menerima. Artinya kenapa seperti ini? Kalau ditarik ke belakang, kita ini hidup dalam budaya bintang. Star culture istilahnya, yaitu apa? Kalau dulu itu berangkat dari mitologi-mitologi, ada orang yang hebat, ada dewa-dewi segala macam, sampai hari ini. Makanya flexing itu kan berangkat dari perilaku para selebritis. Itu yang dikenal dengan istilah ekonomi selebritis. Nah, ketika sekarang dunia digital itu kita masuk dalam ekonomi yang disebut ekonomi perhatian, the attention economy. Semua orang berharap mendulang perhatian tiap hari lewat jempol. Makanya waktu itu ada seorang YouTuber namanya Christian Adam, dia melakukan eksperimen sosial. Ketika dia pakai Photoshop, dia nggak benar-benar di belakangnya dia kasih dia pakai jet mewah apa segala macam, tahu viewsnya berapa? 5,6 juta views. Dibandingkan ketika dia tampil biasa saja, itu hanya ribuan views. Artinya apa? Masyarakat yang hidup di universe digital memang menikmati melihat kekayaan dan sebagainya karena mereka melihat itu sebagai the extension of them. Jadi perpanjangan mereka. Mereka yang hari ini belum mampu untuk kelihatan berhasil karena memang Barat itu hebatnya apa? Dia mempromosikan bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah lewat kepemilikan harta. Dan itu sudah merasuk ke siapapun, tidak peduli pejabat atau tidak. Ini yang menjadi problem. Nah, apalagi ketika bertemu dengan kultur timur. Kultur timur itu ada dua, patron klien dan tadi penyakit post colonial virus. Apa itu patron klien? Di ini sosial kita ada yang namanya lokomotif sosial, ada yang gerbong. Lokomotif itu siapa? Orang yang harus punya 4K. K pertama itu apa? Kekuasaan. Makanya orang berebut berkuasa di Indonesia karena biar dia dianggap sebagai patron. K yang kedua kekayaan. Orang kaya pasti didengar di Indonesia. K yang ketiga ketenaran. Orang tenar pasti didengar juga. K yang keempat kewibawaan, ini tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Makanya biasanya orang Indonesia paling nggak berharap punya satu aja dari sini. Syukur-syukur empat-empatnya. Nah itu juga tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa penjahat juga menggunakan strategi itu. Lihat penjahat-penjahat yang berhasil menipu klien yang banyak pasti menampilkan dia berkuasa, dia kaya dan dia memiliki ketenaran. Karena di dalam masyarakat timur, kosmologi kita bukan hanya Indonesia catatannya. China pun juga demikian, negara-negara timur punya pola yang sama bahwa ya kita memang ingin dan menghormati dan mencintai bahkan orang-orang yang ada di strata sosial. Nah, sayangnya kalau kemudian caranya salah, yang paling miris adalah justru bukan persoalan hanya kalangan pejabat, tapi kalangan biasa yang kemudian rela berhutang demi kelihatan mewah. Lalu
akhirnya tadi terkena kasus penipuan atau bahkan makanya tidak heran barang palsu pun di sini beredar dengan sangat baik karena itu bisa sedikit menutupi atau memenuhi keinginan mereka agar tadi di panggung digital, kalau dulu kan untuk memamerkan butuh momentum tertentu. Misalnya hari raya, kita baru mohon maaf, mohon izin gitu ya, pamer apa segala macam. Tapi begitu sekarang nggak perlu nunggu hari-hari tertentu. Digital itu 27 jam, kita bisa menjadikan itu sebagai panggung siapa sampai 27 jam ya? Sampai 27 jam. Oke, menarik. Kembali soal flexing para pejabat yang tadi sudah sempat dijelaskan juga secara universe kita seperti itu memang kan nggak cuma di Indonesia. Tapi orang nomor satu di Indonesia, Shirley, yaitu Pak Presiden Joko Widodo, kan kita lihat cara berpakaiannya, cara memilih dari atas sampai bawah mungkin produk UMKM gitu ya, ibaratnya sangat sederhana. Kok ini bisa yang di bawah-bawahnya ini loh Shirley, ibaratnya melebihi begitu paling tidak orang nomor satu di Indonesia. Cek, ini menarik Mbak Balkis ketika kita mengambil studi kasus Presiden Jokowi misalnya. Pada akhirnya publik saya pikir semakin cerdas untuk membedakan ini mana yang branding, mana yang pencitraan, mana yang flexing, semakin cerdas. Karena pada akhirnya kembali ke flexing ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk menjadi negatif. Dalam konteks marketing tadi Mbak Devi sempat membahas, itu juga ada flexingnya untuk membuat orang jadi yakin, confident enough untuk membeli itu. Nah, pemantiknya dalam diskusi kita malam ini adalah mungkin 1-2 seperti Bunda tadi sampaikan. Dan kali ini ternyata dengan cara flexing, budaya flexing itu yang dipakai. Tapi kembali pada posisi bahwa flexing itu adalah efeknya. Flexing itu ada flexing menunjukkan show off, pamer, itu adalah efek. Efek dari apa? Efek dari KKN tadi. Efek dari budaya mengambil yang bukan haknya tadi. Sehingga dampak besarnya kepada kami anak muda otomatis adalah semakin krisis keteladanan. Ini siapa yang mau kami contoh? Ketika yang kami lihat, yang kami baca, yang kami tonton, yang kami dengar sehari-hari menunjukkan demikian, otomatis kami akan berpikir ternyata itu adalah hal yang wajar ya dilakukan. Mungkin tidak sekarang karena ibaratnya anak muda sekarang di usia berapa gitu. Tapi ketika nanti sampai tongkat estafetnya kepada anak muda di zaman sekarang, itu menjadi salah satu narasi yang sudah biasa di mindset anak muda untuk melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi permasalahan. Integritas itu menjadi sangat mahal. Nggak usah jauh-jauh misalnya di tingkat tertentu. Di kalangan kehidupan sesama anak muda, sesama milenial saja ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Nah, untuk itu menarik tadi ketika Bunda menyampaikan pembuktian terbalik sebagai salah satu poin yang di-highlight solusinya. Saya pikir ini menarik ketika ketidakmaksimalan fungsi dari pengawas, entah itu eksternal maupun internal, ini jelas menjadi bahan yang harus sama-sama kita evaluasi. Artinya ketika 9 tahun sudah, dari 2019 sampai sekarang, kemudian baru munculnya sekarang. 2009 bahkan tadi? 2009 bahkan? Ya, 2019 laporan dari PPATK sudah ada, tapi ternyata baru ditindak atau baru diributkan sekarang. Ini kan ini ada sesuatu yang sudah mengendap sedemikian lama yang tidak diselesaikan. Masalah yang tidak diselesaikan otomatis ini jadi bom waktu yang sekali pemantiknya ketekan, apapun bentuknya, mungkin 1-2 bentuknya mungkin flexing dan kenanya di budaya masyarakat yang memang senang dengan itu layaknya tadi Mbak Devi sampaikan. Tapi ini menjadi bom waktu yang besar. Sehingga poin terakhirnya adalah bisa jadi ini adalah saatnya dan sudah saatnya para pejabat publik atau mereka yang punya wewenang serta tanggung jawab lebih itu mendapatkan gaji yang sewajarnya dan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Jangan-jangan ada sudut pandang ketika mereka punya tanggung jawab lebih tapi ternyata gajinya misalnya atau hak yang didapat itu tidak sepadan. Membuat mereka akhirnya mencomot, oh ternyata dari sini bisa mencari dari yang lain, dari yang tidak sah begitu. Sehingga setidaknya itu upaya untuk memperkecil alasan pejabat atau mereka yang punya wewenang untuk menyelewengkan kepercayaan publik itu. Cocok nggak kira-kira solusi dari Shirley? Nanti Bunda Roslin akan menjawabnya sesaat lagi di Perempuan Bicara.